Steven. Saya berasal dari Kanawit, Sarawak. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya, bagaimana Tuhan telah mengubah hidup saya dan menjadi berkat bagi orang lain. Pada mulanya, saya bukanlah seorang yang mengenal Tuhan secara pribadi sejak dari kecil lagi. Namun, kasih Tuhan begitu besar dalam hidup saya dan pengenalan akan Bapa mengubah saya untuk merendahkan diri dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Pada tahun 2018 yang lalu, saya pernah mengalami satu penyakit yang tidak diketahui oleh sesiapapun maupun dokter sendiri tidak dapat mengesahkan apa penyakit yang ada dalam tubuh badan saya pada masa itu. Dan saya seorang jenis yang suka memendam dan tidak memberitahu sesiapapun tentang sakit yang saya alami pada masa itu. Dan pada 2018 yang lalu, saya juga pernah mengikuti SOM di KL, dan ketika itu saya tidak dapat menafikan penyakit saya tidak dapat menafikan penderitaan yang saya alami pada saat itu, dan sampailah saya terpaksa kena hantar ke hospital, kena hantar ke klinik. Dan ketika itu saya dicek oleh dokter, dan dokter mengesahkan bahwa dua buah pinggang saya telah rosak dan perlu dioperasi secepat yang mungkin karena ada ada batu karang dalam buah pinggang saya. Jadi pada masa itu apa yang keluar dari mulut dokter yang tidak dapat saya lupakan sampai ke saat ini, bahwa dokter mengatakan saya tiada harapan. Apa yang saya alami pada saat itu, apa perasaan saya pada masa itu, saya mengalami kekecewaan, saya merasa down betul masa itu, dan saya terpaksa balik ke Sarawak karena saya jauh dari family saya jauh dari parents saya. Jadi saya terpaksa balik ke Sarawak pada masa itu dan menceritakan tentang penyakit saya kepada family saya dengan kawan-kawan saya, dan mereka yang tahu pada masa itu, mereka tidak putus untuk mendoakan saya. Saya masih ada lagi merasa kesakitan itu pada 1 minggu itu. Jadi saya perlu pergi ke klinik Rejang untuk buat ultrasound, dan semasa perjalanan kami mau pergi ke klinik Rejang, kami ada berhenti di sebuah kedai untuk membeli roti dan air anggur. Dan pada masa itu saya juga mengambil penjamuan kudus, dan ketika saya makan dan minum air anggur tersebut, saya merasakan ada sesuatu mengalir dalam tubuh badan saya. Saya merasakan sesuatu yang menyentuh pribadi saya, menyentuh tubuh badan saya, yang saya rasakan kesakitan itu dilenyapkan sekelip mata. Saya merasakan tubuh badan saya ringan, dan saya merasakan ketenangan dalam diri saya. Dan sepanjang perjalanan itu saya merasa tenang. Dan ketika saya sudah sampai di klinik tersebut, saya masuk ke dalam bilik dan dokter mengecek saya pada masa itu, scan saya, dan dokter mendapati bahwa saya tiada penyakit dan buah pinggang saya tiada batu karang. Dan dokter mengatakan kemungkinan dalam buah pinggang itu saya ada lemak. Jadi saya merasa terkejut dengan keputusan apa yang dokter bagi tahu, sebab baru 1 minggu yang lepas saya scan bahwa buah pinggang saya telah pun rusak. Jadi mustahil dengan sekelip mata saya disembuhkan. Tapi saya percaya bahwa semuanya itu adalah kuasa Tuhan, semuanya itu adalah kebaikan Tuhan. Tuhan menyatakan mujizatnya dalam hidup saya. Itulah pertama kali saya merasakan kasih Tuhan dalam hidup saya, dan Tuhan memulihkan saya dari penyakit saya yang saya alami dengan sangat menderita pada saat itu. Dan apa yang mustahil bagi manusia, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dokter dapat mengatakan bahwa saya tiada harapan, tetapi orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan pasti punya harapan, karena Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh dengan harapan. Dan bagi saya, sejak dari itu saya dibentuk, saya diubah oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Sampai saat ini saya tidak berhenti mengalami kasih Tuhan dalam hidup saya. Tuhan kita itu luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari pada saat ini kita mau terus merayakan Tuhan. Kita mau terus menyatakan Tuhan adalah Raja yang hebat. Amin. Bersama-sama kita nyatakan. Angkat tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya.
Yesus. Haleluya. Mari pada saat ini kita bangkit berdiri, kita melompat bersama-sama. Haleluya. Dan sama-sama kita nyatakan, melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan,
saat ini. Your heart from mine, nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours, I am yours. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate you from I
Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Oh, you first loved me, Lord. You first loved me, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Alright, hari ini saya akan berkongsi akan tema upgrade ini, meneruskan kita punya series, mengakhiri kita punya series upgrade. Alright, so throughout the sharing, kalau boleh, it's best if you can turn on your camera supaya kita ada a little bit of interaction lah, like I can see your response, begitu. Okay, so alright. Let's start kepada slide kita yang pertama. Alright, so hari ini we will talk about faith. Tetapi sebelum mau meneruskan lagi sharing pagi ini, saya mau membuka kita di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Oh haleluya, Bapa di syurga Tuhan, Yesus Kristus, Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan, kami diberi kesempatan pagi ini Tuhan untuk melihat firman-Mu Tuhan, mendengar firman-Mu Tuhan, dan kami minta pada saat ini Tuhan, Roh Kudus, saya minta supaya Engkau persiapkan hati kami Tuhan. I pray that each heart di tempat ini Tuhan akan lean in ya Tuhan. Saya berdoa Tuhan, apapun perkataan firman-Mu Tuhan yang Kau sampaikan pada pagi ini Tuhan, God, I pray and I declare Tuhan, bahwa firman-Mu Tuhan tidak akan return to you empty ya Tuhan, bahwa firman-Mu Tuhan yang Kau hantar Tuhan akan melaksanakan Tuhan kehendak-Mu Tuhan, apa yang Kau rencanakan Tuhan melalui Tuhan firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar suara-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan sharing kami Tuhan pagi ini dalam tangan-Mu Tuhan, saya serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Alright, so hari ini kita akan melihat satu passage di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-46 sehingga ayat yang ke-53. Alright, so sama-sama kita baca dahulu passage ini. Alright, saya akan baca dan kita boleh sama-sama renungkan cerita ini. Alright, ayat yang ke-46. Selepas itu, Yesus pulang ke Kana di Galilea, yaitu tempat Dia mengubah air menjadi anggur. Seorang pegawai kerajaan di situ mempunyai anak lelaki yang sedang sakit di Kapernaum. Apabila pegawai itu mendengar tentang kedatangan Yesus ke Galilea dari Yudea, dia pun pergi berjumpa dengan Yesus. Dia meminta Yesus datang ke Kapernaum untuk menyembuhkan anaknya yang sakit tenat dan hampir maut. Tetapi Yesus berkata, kalau kamu tidak melihat mukjizat dan hal-hal luar biasa, tidaklah kamu percaya. Pegawai itu merayu, Tuan, datanglah segera sebelum anakku mati. Yesus pun berkata, pergilah, anakmu sembuh. Anakmu akan sembuh. Pegawai itu percaya akan kata-kata Yesus lalu pergi. Dalam perjalanannya ke rumah, hambanya datang memberitahu bahwa anaknya itu telah sembuh. Apabila pegawai itu bertanya bila anaknya mula pulih, mereka menjawab, kemarin pada jam ke-7, dia tidak demam lagi. Bapa anak itu teringat bahwa pada waktu itulah Yesus telah berkata, anakmu akan sembuh. Dengan demikian, pegawai itu dan seluruh keluarganya percaya kepada Yesus. Amin. Alright. So, pada pagi ini, cerita yang kita baru sahaja baca adalah cerita mengenai seorang pegawai kerajaan yang in charge di sebuah daerah Galilea. Dan karakter yang seterusnya yang kita akan lihat adalah karakter Yesus. So, dua pribadi ini kita akan fokuskan. Dan pagi ini kita akan berbicara mengenai faith upgrade. Alright, so kita akan melihat iman pegawai kerajaan ini. Kita akan melihat progress upgrade iman ini daripada spark kepada fire dan kepada flame. Alright, mari kita teruskan. Next slide. Alright, so sepanjang kita mau melihat, kita mau
see the progress of faith, the upgrade of faith di dalam pegawai kerajaan ini, I want us pada pagi ini untuk melihat keadaan iman kita sendiri. I want us to check bagaimana pekerjaan iman itu di dalam soul kita, di dalam hidup kita sendiri. And today I want us to ask the question, kita mendengar, how is your faith? Bagaimana dengan iman Anda? Alright, seterusnya. Oke, so kita melihat bahwa pegawai kerajaan ini, ketika dia datang kepada Yesus, dia ada satu tujuan. Satu tujuannya adalah untuk merayu supaya Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Kita melihat bahwa the connecting point, the spark of faith, percikan iman yang terlahir di dalam pegawai kerajaan ini terwujud karena the trials of life. And specifically, trial pegawai kerajaan ini adalah anak lelakinya sedang sakit tenat dan hampir mati. Sebab itu dia datang berjumpa kepada Yesus. Sebagai pegawai kerajaan Galilea ya, so ketika ini Yesus berada di Kana. Anak yang sakit ini berada di Kapernaum. So kita boleh bayangkan seorang pegawai kerajaan yang in charge of seluruh daerah, in charge of Kapernaum, in charge of Kana, sudah semestinya dia sudah mencari all the alternatives, sudah mencari semua pakar perubatan untuk menyembuhkan anak ini, tetapi dia tidak menjumpai siapa-siapa yang boleh menyembuhkan anak lelakinya ini. And we see bagaimana this trial, this kesusahan untuk menyembuhkan anaknya menemukan pegawai ini kepada Yesus. As a father, the only thing in his mind was untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Dan kita melihat percikan iman, bagaimana nature iman yang sekecil percikan api ini. Kita melihat juga bahwa pegawai ini sebenarnya imannya bergantung kepada perkataan orang lain, ya. Dia seorang pegawai, dan ketika itu di dalam ayat yang ke-46 tadi kita membaca bahwa Yesus sudah pun melakukan mujizat menukarkan air kepada anggur, kepada wine, kepada anggur di Kana. Semestinya pegawai ini sudah mendengar, wow, Yesus adalah seorang yang boleh melakukan mujizat. And the only hope pada ketika itu adalah dia mendengar perkataan orang yang, oh, mungkin Yesus, hanya Yesus yang boleh menyembuhkan anak kamu yang sakit. Jadi kita melihat bahwa iman ini tergantung kepada perkataan orang lain, bukan karena dia mengenal Yesus secara pribadi. Dan yang seterusnya, iman pegawai kerajaan ini terhad kepada perspektifnya sendiri. Kalau kita lihat di sini, ayat yang ke-47, kita boleh baca di sana, dia, pegawai kerajaan ini meminta Yesus datang ke Kapernaum. Dia berpikir, di dalam perspektifnya yang terhad berpikir bahwa kalau Yesus datang ke Kapernaum, anak dia akan sembuh. Yesus hanya boleh akan menyembuhkan anaknya kalau Yesus sendiri pergi ke Kapernaum. Dan kita juga melihat iman ini terhad hanya kepada kuasa kesembuhan Yesus. Pegawai ini tidak percaya pada ketika ini yang Yesus itu adalah siapa yang dia katakan. Dia hanya percaya yang Yesus ada kuasa untuk menyembuhkan. Alright, and then kita pergi slide yang seterusnya. Apa yang kita belajar daripada stage iman yang mula-mula ini? Selalunya iman yang sekecil percikan api bermula daripada apa yang mendorong kita untuk datang kepada Yesus. Tuhan selalunya menggunakan trials untuk membawa kita kepada Dia. Mungkin kita ada bermacam-macam kesusahan hidup. Maybe that's penyakit. Seperti testimoni yang kita dengar tadi. Mungkin itu adalah masalah keuangan, masalah keluarga. Dan kita sebagai manusia dengan pelbagai external needs, keperluan-keperluan luar. Dan kita sering menyadari keperluan itu lebih daripada keperluan yang di dalam kita. Tetapi kita melihat bahwa pegawai ini, walaupun keperluannya datang kepada Yesus, hanyalah untuk keperluan fisikal, hanyalah untuk menyembuhkan anak lelakinya. But kita melihat bahwa Yesus, dia tetap melakukan mujizat. Walaupun iman yang pada mulanya itu hanyalah iman yang sekecil percikan api.
pelajarannya di sini adalah apapun iman kita, mungkin itu bermula daripada permasalahan hidup yang membawa kita datang kepada Yesus. But encouragement di sini adalah use what faith you have. Dengan iman yang kita ada itu, mari kita datang kepada Yesus. Saya suka ayat ini di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Dan sumber yang malap tidak akan dipadamkannya. Ini adalah ayat kesaksian Nabi Yesaya akan Yesus, akan pribadi Yesus. If we look at Jesus, pribadi Yesus, Yesus adalah pribadi Tuhan yang paling berkuasa di seluruh dunia dan di seluruh alam semesta ini. But let's look at karakter dia, yang dimana Tuhan Yesus itu juga adalah seorang yang sangat lemah lembut. Sehingga sumbu yang malap dia tidak akan memadamkan. Maksudnya di sini, sekecil manapun iman kita, selemah manapun iman kita, apabila kita datang kepada Yesus, He will never cast you out. Dia tidak akan memadamkan iman itu. Tetapi itu mendorong kita untuk come to Jesus. Come with faith that you have. Alright? So, mari kita iman yang sekecil spark of faith. And then mari kita lihat perjalanan iman pegawai ini. Next slide. The fire of faith. Dari iman yang sekecil percikan api, kita melihat di ayat yang ke-48. Yesus menegur dia. Ketika pegawai ini datang kepada Yesus, Tuhan Yesus, datang sembuhkan anak saya di Kapernaum. Yesus terus mengatakan bahwa kamu ini, kalau kamu tidak melihat mujizat, tidak melihat hal-hal yang luar biasa, kamu tidak akan percaya. Kita melihat yang pada mulanya iman yang kecil, kita melihat bagaimana iman ini bertahan. Bagaimana instead of iman ini terpadam, iman ini membesar. From a spark to a fire. Macam mana kita tahu bahwa iman yang walaupun kecil ini, tetapi dia sekecil api, ketika Yesus menegur dia, iman ini membesar. Kita tahu sebab walaupun Yesus menegur, iman kamu ini hanyalah iman yang melihat, iman yang percaya kalau kamu melihat. Tetapi kita melihat he stayed. Kalau dia ditegur Yesus dan dia pergi, maksudnya imannya yang kecil itu bukanlah iman yang benar. Tetapi kita melihat di sini dia bertahan. Dia bertahan and he kept pleading. Walaupun Yesus rebuke dia, walaupun Yesus menegur imannya yang kecil itu, tetapi dia bertahan. Dan kita juga mau melihat bagaimana cara pegawai ini berdoa kepada Tuhan, alright? Bagaimana cara dia approach, bagaimana cara dia datang kepada Yesus. Kita melihat bahwa apa yang dia katakan. Ketika Yesus menegur dia, dia katakan, Tuhan, datanglah segera sebelum anakku mati. Seringkali kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, kita selalu melihat diri kita. Kita selalu mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah melakukan banyak perkara. Tuhan, saya sudah hidup benar di hadapan Tuhan. But one thing that we have to remember apabila kita datang meminta kepada Tuhan is that God doesn't owe us anything. Tuhan tidak pernah berhutang kita apa-apa. Apabila Tuhan mau menjawab doa, Tuhan menjawab doa itu sesuai dengan belas kasihannya. Tuhan tidak menjawab doa belas kasihan tambah dengan self-righteousness, tambah dengan kebenaran. Tetapi Tuhan menjawab doa sesuai dengan kebaikannya, His kindness, His belas kasihan. Dan kita melihat juga bagaimana pegawai ini, dia tidak menggunakan authority dia ke atas Yesus. Dia juga berkata Tuhan, dia memanggil Yesus Tuhan. Sedangkan pada ketika itu, dia yang mempunyai authority, mempunyai kekuasaan Galilea, tetapi dia merendahkan diri dan dia berkata Yesus, dia berkata Tuhan, datanglah segera sebelum anakku mati. Dia meminta berdasarkan belas kasihan Tuhan Yesus. Next, kita belajar di sini bahwa ketika kita datang kepada Yesus, kita harus datang dengan perseverance, dengan persistence. Dan kita juga belajar bahwa iman yang kecil, yang pada mulanya hanyalah
percikan api lebih baik daripada iman yang besar tetapi yang palsu. Iman yang kecil tetapi iman yang benar lebih baik daripada, walaupun kecil, daripada kita pikir iman kita itu besar. Tetapi sebenarnya itu bukanlah iman yang benar. Tuhan tidak memerlukan the righteousness of kerajaan ini. Tuhan tidak memerlukan kebenaran Dia. Tuhan bertindak, menjawab doanya sesuai dengan kasih Tuhan. Next. So kita melihat, next slide. Dari spark of faith kepada fire of faith dan seterusnya kepada flame of faith. Yesus akhirnya berkata, "Pergilah, anakmu akan sembuh." Kita melihat apa yang terjadi selepas imannya ditegur, imannya yang kecil itu ditegur. Imannya ini daripada fire, a small fire, menjadi iman yang sangat besar karena dia mendengar kata-kata Yesus dan dia percaya kata-kata Yesus. Bagaimana kita tahu dia percaya? Sebab ketika Yesus berkata pergilah, he didn't stay. He went. He went dan pergi untuk melihat, untuk pergi kepada anaknya. Karena Yesus sudah berkata, anakmu akan sembuh. Kita juga melihat iman yang besar, ketaatan. Kalau iman ini adalah iman yang palsu, tidak mungkin pegawai kerajaan ini akan pergi. Tidak mungkin dia akan percaya kata Yesus dan itu dibuktikan melalui tindakannya yang dia pergi ke tempat anak lelakinya karena anaknya sudah sembuh. Dan kita melihat bahwa iman yang seperti ini adalah iman yang bersandar penuh kepada Tuhan Yesus. Next slide. Oke. So di sini kita melihat bahwa your faith is true as far as it goes. Ini bermaksud bahwa sebanyak mana tindakan kita itu yang kita lakukan sesuai dengan iman kita, itulah iman kita yang betul. So how to explain this? Tidak kira macam mana pun mungkin pegawai itu boleh berkata, saya percaya. Kalau dia tidak bertindak, kepercayaan yang dia profes itu bukanlah iman yang benar. Kita melihat dari Kana ke Kapernaum, sebenarnya perjalanan itu ketika Yesus katakan anakmu sudah sembuh, dan di dalam terjemahan lain, di dalam ayat yang ke-49 dalam terjemahan lain, Yesus mengatakan anak itu sembuh pada pukul 1 in the afternoon. So kita melihat bahwa dalam perjalanannya ke rumah, dia terjumpa dengan hambanya yang mengatakan bahwa anakmu sudah sembuh. Kalau bapak ini bergegas untuk menemukan anaknya di Kapernaum, sudah semestinya pada malam itu juga sudah sampai bapak dia. Tetapi kita melihat bahwa this kind of faith rested on the word of Jesus. Dia tidak terus menemukan anak dia, tapi dia berhenti, dia berehat. Sebab dalam ayat yang ke-49 kita melihat bahwa pada keesokan harinya baru dia terjumpa dengan hamba itu di perjalanan. Perjalanan dari Kana ke Kapernaum tidak sampai sehari. So maksudnya dia berehat sebelum dia meneruskan perjalanannya untuk menemukan anaknya. Alright, next slide. Kita belajar bahwa Jesus is always ready to give more than what we ask for. Kalau kita baca kembali di ayat yang ke-49, di ayat yang ke-51, pegawai itu bertanya bila anaknya mula pulih. So kita lihat soalan bapak ini kepada hamba pegawai ini. Dia tanyakan bila anak saya mula pulih. Dan jawaban kepada soalan itu adalah anakmu sembuh. Kita melihat bahwa expectation pegawai ini adalah anak dia akan beransur pulih. Tetapi Yesus menjawab doanya sehingga pemulihan anak itu bukanlah pemulihan yang beransur pulih, tetapi pemulihan yang total restoration. Alright? Kita juga melihat bahwa God's words are identical to His action. Yesus hanya berkata, anakmu akan sembuh. Pada mulanya dia meminta Yesus sendiri untuk datang ke Kapernaum kan. Tetapi ketika Yesus berkata anakmu akan sembuh, anaknya segera sembuh. The God of the Bible adalah Tuhan yang bertindak melalui firman-Nya. God acts
through His speaking. Ketika Tuhan berkata, let there be light, there was light. Kalau kita manusia berkata, let there be light, kita harus backup perkataan kita dengan action kita kan. Let there be light, and then I have to turn the switch on. Tetapi apabila Tuhan yang berkata, let there be light, itu adalah tindakannya sendiri. For us to say that God speaks something, it's the same thing like saying God is going out to do something. Jadi di sini kita melihat bahwa perkataan Tuhan, firman Tuhan is identical with His action. Jadi maksudnya di sini, kalau kita melanggar perkataan Tuhan, when we break God's word, God's commandments, maksudnya kita break our relationship with Him. Apa yang kita buat dengan perkataan Tuhan, firman Tuhan, we do to God Himself. Because God's words are God Himself. God's words are God's action. Hari ini kita mau bertanya, do we take Jesus at His word? Adakah kita percaya kepada Yesus akan perkataannya? Bukan percaya kepada Yesus dan percaya kepada hal-hal lain, tetapi sepenuhnya kepada hanya perkataan Yesus. When He said, I will give you peace, do we actually believe? Do we actually rest our faith di dalam perkataan Yesus? Alright, mari kita terus melihat. So, why talk about faith? Hari ini kita melihat bahwa perjalanan iman, saya sudah katakan pada mulanya bahwa kita mau mengaitkan iman yang bekerja di dalam pegawai kerajaan ini kepada hidup kita sendiri, kepada jiwa kita sendiri. Kita sering berkata bahwa kita adalah orang yang percaya. Sekarang ini saya sedang mengikuti satu kelas, dan di dalam kelas ini kami diajarkan bahwa when you want to know something, you have to keep asking. So apabila kita bertanya, iman yang seperti apa? Iman kepada, have to know our faith sebagai orang yang percaya. Apa yang kita percaya Yesus lakukan? Apa yang kita percaya Yesus sudah buat untuk kita? Alright? So kita melihat bahwa yang pertama, why talk about faith today? Why talk about faith upgrade? Adalah karena iman menentukan posisi kita di hadapan Tuhan. Apabila Tuhan melihat kepada kita pada hari ini, Tuhan melihat kalau kita ada iman. Ayat ini adalah ayat yang mengubahkan kehidupan saya sendiri. Ayat yang mengatakan bahwa penyelamatan Tuhan itu hanya datang melalui iman. So this morning, if you have faith, then you know that you have a saving faith. Then you know that kamu ada kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Itu yang pertama. Yang seterusnya, yang kedua. Next slide. Iman menentukan posisi kita di hadapan Tuhan. Iman menjadikan kita anak Allah sebab kita percaya kepada Yesus. Ketika pegawai ini percaya akan perkataan Yesus, dia bukan sahaja percaya yang perkataan Yesus yang menyembuhkan, tetapi dia juga percaya bahwa pribadi Yesus itu adalah Tuhan, adalah penyelamat. Sehingga kita melihat ketika pegawai ini balik ke rumahnya, dia dan seluruh keluarganya percaya kepada Tuhan. So we see that melalui ayat ini kita diberi hak untuk menjadi anak Allah. We are God's children karena kita percaya. So we cannot say that semua orang di dunia ini adalah anak-anak Allah. Yes, everybody is diciptakan sesuai dengan gambaran Allah. Tetapi hak anak Allah, menjadi anak Allah hanya datang melalui iman. Melalui iman percaya di dalam nama Yesus. Seterusnya, why did Jesus have to die? So, saya mau kongsikan apa yang saya pelajari pada ujung minggu ini. So, kalau kita mau tahu sedalam mana iman kita di dalam Yesus, we have to know apa yang sebenarnya Yesus lakukan untuk kita. Saya mau kita pay attention. Let's pay attention to apa yang kita baca. Saya mau kita baca ayat Roma pasal yang ketiga ayat 25. Saya mau kita melihat perkataan korban pendamaian, perkataan propitiation. So, mari kita lihat Tuhan meletakkan Yesus di atas kayu salib sebagai propitiation. So, saya mau memberi ilustrasi apa maksud perkataan propitiation ini. Propitiation ini maksudnya it's not exactly korban pendamaian, tetapi maksud propitiation ini adalah kemarahan yang diredakan. Kita sering mendengar bahwa Allah Bapa kita adalah Tuhan yang pengasih, Tuhan yang panjang sabar. Tetapi kita juga harus tahu di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa God is a consuming fire, that God is a jealous God. Tuhan murka akan semua dosa-dosa kita. Tuhan mempunyai
firman yang benar akan semua kita, dan kita selayaknya sudah berdosa. Tetapi perkataan propitiation ini sebenarnya boleh diilustrasikan begini. So propitiation, maksud dia, imagine ada satu besi yang sangat panas. Besi ini kita panaskan sehingga menjadi merah, sehingga boleh dibentuk, dan dia sangat panas. Kita keluarkan besi ini daripada bara api, dan besi yang sangat panas ini kita letakkan di sebuah basin air. Kita letakkan besi ini di dalam basin air, dan kita melihat bahwa api yang panas itu ada uap-uap keluar. So, kita melihat perkataan propitiation ini, Yesus di atas kayu salib, kemarahan Tuhan terhadap kita reda seperti besi itu direndamkan di dalam air. Let's think about that. Tuhan tidak lagi murka ke atas kita, kita bebas daripada murka Tuhan. Kalau kita percaya apa yang Yesus lakukan untuk kita di kayu salib. Hari ini kita katakan, I have faith, I trust the word of Jesus. Percaya, maka kamu tidak akan binasa. Apa yang kamu percaya? Kita percaya bahwa Jesus died on the cross for me. Dan apa yang Tuhan buat, instead of kita menerima kemarahan Allah di kayu salib, Yesus mati untuk kita. Sebab itu kita benar di hadapan Allah. Sebab itu kita layak menjadi anak Allah. Sebab kita percaya the word of Jesus, believe in me, believe in what I did for you. Teruskan, next slide. So hari ini bagaimana mungkin kita bertanya, how do I obtain faith? Bagaimana untuk saya mendapatkan iman ini? Dalam firman Tuhan mengatakan bahwa faith comes through hearing the word of God, hearing the word of Christ. Hari ini kalau kita mau bertanya, adakah saya ada iman ini? Hari ini bila kita mendengar perkataan Yesus, apabila kita datang kepada Yesus dalam masa pribadi kita, let's check our iman. Adakah kita iman yang meletakkan sepenuh kepercayaan itu kepada perkataan Yesus? Ketika Yesus berkata, I am with you, Emmanuel, adakah kita betul-betul meletakkan iman kita hanya di dalam perkataan Yesus? Bukan karena keadaan kita tenang, bukan karena situasi kita berubah, tetapi kita percaya akan perkataan Yesus. Tetapi pagi ini kita mau melihat the faith that saves. Kita melihat apa yang Yesus lakukan untuk kita. So, kalau kita bertanya, bagaimana saya mendapatkan iman ini? Faith comes through hearing. Faith comes through hearing. Pegawai kerajaan itu mendengar perkataan Yesus. Anakmu akan sembuh. Anakmu akan sembuh. What is the word of Jesus yang Tuhan katakan kepada kita secara pribadi hari ini? When you come to God, di dalam firman-Nya, what is the word of Jesus yang Tuhan mau pakai untuk melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita? Iman datang melalui pendengaran akan firman, akan the word. So hari ini kita mau melihat faith check. Faith check. Kita mau melihat di dalam iman kita sendiri. Ada dua hal yang penting yang kita lihat di dalam stage yang terakhir, iman pegawai kerajaan ini, flames of faith. Yang pertama, dia hanya percaya akan perkataan Yesus. Simple faith in the word. It's not that dia ada lakukan sesuatu. It's just that dia take the word of Jesus 100%. Anakmu akan sembuh. Simple faith. 100% imannya itu rest on the word of Jesus. Dan yang seterusnya, adakah iman yang kita ada pada pagi ini? Iman di dalam Tuhan, iman yang menimbulkan perbuatan. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 16, mengatakan bahwa kita akan mengenal seseorang melalui buahnya. Kalau kita mengatakan hari ini bahwa kita mempunyai iman, kita harus lihat. Seperti Matius 7:16 katakan, buah anggur tidak akan dipetik daripada rimbunan berduri. Kalau kita katakan kita mempunyai pokok iman, buah yang terhasil dari hidup kita adalah buah pertaubatan, adalah buah-buah kebenaran yang Roh Kudus kerjakan di dalam kita. Jadi hari ini I want us to take a look at our faith. Adakah iman kita is a simple faith? Iman yang tidak melihat kepada God, saya benar, saya telah melakukan banyak perbuatan baik. Tetapi simply trusting that I will save you if you trust in me. It's not that God looks at your perbuatan baik, but God says, melalui kasih saya, if you have faith, I will give you that kasih, I will give you that salvation, penyelamatan. I will give you that peace. Kalau kamu ada iman ini, iman yang simple trust, simple faith in Jesus. Seterusnya, have you upgraded your faith? Kita melihat dari kecilnya iman yang mendorong pegawai kerajaan ini
lelaki ini, bapa ini untuk datang kepada Yesus, mula-mula dia didorong oleh keperluan luaran dia. Sehingga dia ditegur oleh Yesus. Iman kamu adalah iman yang kecil. Hey, you could use a little more faith. Hey, you can trust in me a little bit more. Ketika imannya semakin membesar. Dan stage yang terakhir, flame of faith. Iman ini membesar sehingga menjadi iman yang percaya kepada Yesus sepenuhnya. Only His word. Dan iman yang membuatkan dia bertindak akan perkataan Yesus, akan imannya itu. Final encouragement. Time is up. So, ini adalah final encouragement daripada apa yang kita belajar hari ini melalui passage dalam Yohanes ini. Kita belajar bahwa if you take anything away from sharing pada pagi ini, take Jesus at His word. Take Jesus at His word. Saat kita datang kepada Yesus, sering kita melihat keadaan kita. Sering kita melihat, Tuhan cukupkah perbuatan saya? Cukupkah pelayanan saya? No. When God looks at you, He looks at your faith. When you ask something from God, He looks at your faith. So take Jesus at His word. Ketika Yesus menjanjikan sesuatu kepada kita, Dia menjanjikan masa hadapan. Take Him at His word. Dia pasti akan melakukan karena kasih-Nya, bukan karena apa yang Dia lihat di dalam kita. Dan yang kedua, final encouragement adalah kalau kita hari ini, everybody di sini mungkin kita boleh katakan bahwa I have at least a spark of faith. Sekurang-kurangnya saya ada a spark of faith. Jadi, iman yang kita ada pada pagi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat precious. Iman ini adalah pemberian Tuhan. Kita melihat di sini bahwa Jesus is the author of faith. Ada ramai orang yang di dunia ini mendengar tentang Yesus tetapi tidak percaya. Hari ini, if you have faith, that means Tuhan sudah mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. You cannot make someone believe in something. Only God can. Only the Holy Spirit can. So hari ini, if you have at least a spark of faith, stay faithful. Keep your eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus. Sebab dialah yang author. Dialah yang memberikan iman itu di dalam kita. Dan dia juga yang akan menyempurnakan iman kita itu di dalam dia. Sehingga apapun yang Tuhan melakukan dalam hidup kita, itu akan terjadi. So hari ini, the takeaway daripada faith upgrade adalah, if you want to upgrade to a faith yang menggerakkan Tuhan, have a faith that take Jesus at His word. Have a faith that percaya sepenuhnya kepada apa yang Yesus akan lakukan. Saya harap Anda diberkati, dan sebelum kita tutup sharing ini, saya mau bawa kita semua di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, selesai sudah ibadah online kita pada minggu ini. Kita ada beberapa highlights. Yang pertama ialah Jom Pray Together yang akan diadakan pada setiap hari Rabu pada pukul 8 malam. Link boleh didapatkan daripada leader gereja masing-masing. Yang kedua ialah Tithes and Offering. Anda boleh salurkan persembahan anda secara online transfer ke akaun yang tertera di skrin anda pada saat ini. Jangan lupa untuk kongsikan resit transaksi kepada bendahari gereja cabang masing-masing. Itu sahaja highlights untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Stay home, stay safe. Jumpa lagi minggu hadapan.